Hai, perkenalkan nama saya Gabriela Rompas dengan NIM 18051103-002 dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unserat Manado. Dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah koralogi, saya akan menjelaskan tentang terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem laut yang terdapat di perairan dangkal yang jernih, hangat dengan suhu sekitar lebih dari 22 derajat Celcius, memiliki kadar CO2 yang tinggi, dan didominasi berbagai jenis hewan karang. Hewan karang adalah pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Terdapat dua jenis karang, yaitu karang keras hard coral dan karang lunak soft coral. Karang lunak tidak bersimbiosis dengan alga, bentuknya seperti tanaman. Kemudian ada karang keras atau hard coral, di mana ada LPS dan SPS. LPS adalah large polyp stony, yaitu karang polip berbatu besar. Berikut ada contoh-contoh spesies dari LPS coral. Selanjutnya ada SPS atau small polyp stony, yaitu karang polip berbatu kecil. Berikut ada contoh-contoh dari SPS coral. Jadi pada intinya ada dua jenis karang, yaitu hermaphroditic corals, yaitu koloni karang yang dapat membentuk bangunan atau terumbu dari kalsium karbonat CaCO3, sehingga sering disebut pula reef building corals. Sedangkan ahermaphroditic corals, yaitu koloni karang yang tidak dapat membentuk terumbu. Struktur karang merupakan tempat tumbuh zooxanthella, alga bersel satu yang bersimbiosis dengan polip dan berperan mensuplai hara bagi karang dan proses klasifikasi. Karbon organik yang diproduksi zooxanthella melalui fotosintesis mensuplai 94 hingga 98% kebutuhan hara organik polip. Sebaliknya, polip memberikan tempat hidup bagi zooxanthella yang melindunginya dari cahaya yang terlalu tinggi serta mensuplai hara penting yang berasal dari hasil metabolisme karang. Sistem reproduksi pada karang ada yang terjadi secara seksual, yaitu dengan pelepasan sel telur dan sel sperma yang menghasilkan pembuahan yang bersifat hermafrodit, dan ada reproduksi aseksual yang menghasilkan larva planula yang berenang bebas. Bila menetap pada suatu substrat, maka akan berkembang menjadi sebuah koloni baru. Dan dalam waktu hampir 10.000 tahun, karang mampu membentuk struktur biologis yang demikian besarnya sehingga bisa terlihat jelas dari udara. Bila karang mengalami stres akibat perubahan lingkungan yang drastis seperti perubahan suhu, iklim, atau keasaman laut, maka karang akan melepaskan zooxanthellanya sehingga kerangka putih karang terlihat. Kondisi inilah yang disebut pemutihan karang atau bleaching. Bila kondisi ini berlanjut, maka polip akan mati. Akibatnya, biota lain yang hidup di ekosistem ini bisa mati dan mengalami kepunahan. Namun, bila kondisi lingkungan yang mengganggu ini hilang, maka karang akan pulih secara cepat. Zooxanthella akan kembali ke dalam karang, sehingga karang dapat bertumbuh dan berkembang kembali. Nah, terumbu karang merupakan ekosistem dinamis dengan kekayaan biodiversitasnya serta produktivitas tinggi. Karena itu terumbu karang mempunyai peran yang signifikan. Secara ekologis, terumbu karang merupakan tempat organisme hewan atau maupun tumbuhan mencari makan dan berlindung. Secara fisik, menjadi pelindung pantai dan kehidupan ekosistem perairan dangkal dari abrasi laut. Potensi terumbu karang di Indonesia menunjukkan dari 800 jenis terumbu karang di dunia, 60% diantaranya terdapat di Indonesia. Besarnya potensi sumber daya alam ini dari segi jumlah maupun kualitasnya merupakan sumber pendapatan utama nelayan
mengingat terumbu karang yaitu tempat memijah, bertelur, mencari makanan, tempat berlindung biota laut. Maka dari itu, mari kita menjaga kelestarian dari terumbu karang agar terhindar dari berbagai penyakit karang dan kepunahan organisme laut. Ayo cintai alam kita. Demikianlah tugas video dari saya tentang terumbu karang. Diucapkan terima kasih. Salam sehat. God bless you.